warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dakwah mengenai 6 keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Banyak hadis yang telah menceritakan betapa besar keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, menjadi manusia yang paling baik dan utama di mata Allah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari hadis tersebut tampak bahwa orang yang paling baik bukanlah orang yang sedekahnya paling banyak atau yang haji dan umrohnya berkali-kali. Namun orang yang paling baik adalah mereka yang mau meluangkan waktunya belajar, membaca, dan memahami Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, maka ajarkanlah kepada yang belum bisa membaca. Begitu mulianya membaca dan mempelajari Al-Quran, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua yaitu membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bagi yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, tetap dapat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena kesusahan, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kelima, mendapatkan rahmat, ketenangan batin, dan namanya viral di langit. Tidak semata-mata berkumpul satu kaum di rumah Allah yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan difahami maknanya, kecuali malaikat turun akan diberikan rahmat, diberikan ketenangan hati, dan nama-nama orang itu disebut-sebut oleh penduduk langit. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikianlah beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Semoga uraian singkat tadi menjadikan kita semakin bersemangat dan semakin termotivasi untuk membaca dan mempelajari Al-Quran lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.